Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resti Firmonika dengan NPM 212121044 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan nilai sosiopsikologis dan konflik cinta segitiga dalam novel Belenggu karya Armijn Pane. Untuk memenuhi salah satu tugas UAS mata kuliah apresiasi prosa fiksi yang diampu oleh Bapak Bode Rizwandi MPD dan Bunda Nita Nurhayati SPD MHum. Di sini ada identitas buku, judul buku Belenggu, pengarang Armijn Pane, bahasa Indonesia, genre novel, penerbit Pujangga Baru, Dian Rakyat, tahun terbit 1940, halaman 150, cetakan ke-21. Lalu di sini ada sinopsis. Novel ini berkisah tentang seorang dokter bernama Supartono dengan seorang perempuan bernama Sumartini atau panggilannya Tini. Sebenarnya Dr. Sukartono atau Tono tidak mencintai Sumartini, demikian pula sebaliknya, Tini juga tidak mencintai Dr. Sukartono. Eh, Mereka berdua menikah dengan alasan masing-masing. Dr. Sukartono menikahi Sumartini karena kecantikan, kecerdasan, serta mendampinginya sebagai seorang dokter. Sedangkan Sumartini menikahi Dr. Sukartono karena hendak melupakan masa silamnya. Menurutnya, dengan menikahi seorang dokter, maka besar kemungkinan bagi dirinya untuk melupakan masa lalunya yang kelam. Jadi, keduanya tidak saling mencintai, karena itulah mereka tidak pernah akur. Mereka tidak saling berbicara dan tidak saling bertukar pikiran. Masalah yang mereka hadapi tidak pernah dipecahkan bersama-sama sebagaimana layaknya suami istri. Eh, Masing-masing memecahkan masalahnya sendiri-sendiri. Itulah sebabnya keluarga mereka tampak hambar dan tidak harmonis. Mereka sering salah paham dan suka bertengkar. Lalu, ketidakharmonisan keluarga mereka semakin menjadi karena Dr. Sukartono sangat mencintai dan bertanggung jawab penuh terhadap pekerjaannya. Dia bekerja tanpa kenal waktu. Jam berapa saja ada pasien yang membutuhkannya, dia dengan sigap berusaha membantunya. Akibatnya, dia melupakan kehidupan rumah tangganya sendiri. Dia sering meninggalkan istrinya sendirian di rumah. Dia betul-betul tidak mempunyai waktu lagi bagi istrinya. Nah, pada suatu hari, Dr. Sukartono mendapat panggilan dari seorang wanita yang mengaku dirinya sedang sakit keras. Wanita itu meminta Dr. Sukartono datang ke hotel tempat dia menginap. Dr. Sukartono pun datang ke hotel tersebut. Setibanya di hotel, dia merasa terkejut sebab pasien yang memanggilnya adalah Yah atau Rohayah, wanita yang telah dikenalnya sejak kecil. Nah, sewaktu masih bersekolah di sekolah rakyat, Yah adalah teman sekelasnya. Pada saat itu, Yah sudah menjadi janda. Dia korban kawin paksa karena tidak tahan hidup dengan suami pilihan orang tuanya. Dia melarikan diri ke Jakarta. Dia terjun ke dunia nista dan menjadi wanita panggilan. Ya, sebenarnya, secara diam-diam sudah lama mencintai Dr. Sukartono. Dia sering menghayalkan Dr. Sukartono sebagai suaminya. Itulah sebabnya dia mencari alamat Dr. Sukartono. Setelah menemukannya, dia menghubungi Dr. Sukartono dengan berpura-pura sakit. Karena sangat merindukan Dr. Sukartono, pada saat itu juga dia menggodanya. Dia sangat masif dalam hal merayu laki-laki karena pekerjaan itulah yang dilakukan selama dia di Jakarta. Pada awalnya, Dr. Sukartono tidak tergoda akan rayuannya, namun karena si Iyah sering meminta dia untuk mengobatinya, lama-kelamaan Dr. Sukartono pun mulai tergoda. Ia dapat memberikan banyak kasih sayang yang sangat dibutuhkan oleh Dr. Sukartono yang selama ini tidak diperoleh dari istrinya Sumartini. Karena Dr. Sukartono tidak pernah merasakan ketentraman dan selalu bertengkar dengan istrinya, dia sering mengunjungi Yah. Dia mulai merasakan hotel tempat Yah menginap sebagai rumahnya yang kedua. Lama-kelamaan hubungan Yah dengan Tono diketahui oleh Sumartini. Betapa panas hatinya ketika mengetahui hubungan gelap suaminya dengan wanita bernama Yah. Dia ingin melabrak wanita tersebut secara diam-diam. Sumartini pergi ke hotel tempat Yah menginap. Dia berniat hendak memaki Yah sebab telah mengambil dan mengganggu suaminya. Akan tetapi, setelah bertatap muka dengan Yah, perasaan dendamnya menjadi luluh. Kebencian dan nafsu amarahnya tiba-tiba lenyap. Yah, yang sebelumnya dianggap sebagai wanita jalang, ternyata merupakan seorang wanita yang lembut dan ramah. Tini merasa malu pada Yah. Dia merasa bahwa selama ini
dia bersalah pada suaminya, dia tidak dapat berlaku seperti Yah yang sangat didambakan oleh suaminya tersebut. Sepulang dari pertemuan dengan Yah, Tini mulai berintrospeksi terhadap dirinya. Dia merasa malu dan bersalah kepada suaminya, dia merasa dirinya belum pernah memberi kasih sayang yang tulus pada suaminya. Selama ini dia selalu kasar pada suaminya, dia merasa telah gagal menjadi istrinya, akhirnya dia memutuskan untuk berpisah dengan suaminya. Nah, permintaan tersebut dengan berat hati dipenuhi oleh Dokter Sukartono. Bagaimanapun, dia tidak mengharapkan terjadinya penceraian. Dokter Sukartono, meminta maaf pada istrinya dan berjanji untuk mengubah sikapnya. Namun keputusan istrinya sudah bulat, Dokter Sukartono, tak mampu menahannya, akhirnya mereka pun bercerai. Betapa, sedihnya hati Dokter Sukartono akibat perceraian tersebut. Hatinya bertambah sedih saat Yah juga, pergi. Yah hanya meninggalkan sepucuk surat yang mengabarkan jika dia mencintai Dokter Sukartono. Dia akan meninggalkan tanah air selama-lamanya dan pergi ke Kaledonia. Dokter Sukartono merasa sedih dalam kesendiriannya. Sumartini telah pergi ke Surabaya. Dia mengabdi pada sebuah panti asuhan yatim piatu, sedangkan Yah pergi ke negeri Kaledonia. Kaitan novel, Belenggu, eee, terhadap angkatan Pujangga Baru ini, novel ini termasuk karya sastra angkatan Pujangga Baru, karena pertama, karya sastra angkatan Pujangga Baru dipengaruhi oleh angkatan 80 karena dijajah oleh Belanda. Hal tersebut dibuktikan dalam novel ini melalui tokoh Sumartini, di mana ia merupakan seorang wanita modern yang menjunjung individualisme sama seperti Belanda. Kemudian bahasa yang digunakan dalam novel Belenggu ini sudah menggunakan bahasa Indonesia yang berkembang, tidak seperti karya sastra angkatan Balai Pustaka yang menggunakan bahasa Melayu. Selanjutnya, tema yang diangkat dalam novel Belenggu ini sudah berbeda, yaitu mengangkat mengenai permasalahan rumah tangga. Terakhir, bentuknya juga lebih beragam dan bebas mengungkapkan apa saja. Terbit pada tahun 1940. Penerbit novel ini juga mengulas bahwa semula novel ini ditolak oleh Balai Pustaka, kemudian dicela dan dipuji. Akhirnya novel ini, dipandang sebagai salah satu karya sastra Indonesia modern yang perlu dibaca, karena isinya mengandung impian, perasaan, dan kritik sosial yang tajam tentang situasi manusia. Lalu ada kritik sastra pada novel Belenggu dengan nilai sosiopsikologis. Yang pertama adalah kehidupan sosial budaya. Kehidupan sosial budaya dalam novel Belenggu, adalah yang pertama, pertentangan kehidupan sosial antara kaum muda dan kaum tua. Yang kedua, wanita sudah biasa mengenyam pendidikan tinggi. Yang ketiga, budaya musik pada saat itu adalah musik keroncong. Nah, yang kedua dari poin yang pertama, kehidupan sosial budaya, yang kedua kehidupan masyarakat, yaitu sebagai berikut. Kehidupan masyarakat yang mewah yang merupakan pengaruh dari kehidupan masyarakat barat. Lalu dokter pada masa itu dapat dikatakan memiliki budi yang lebih luhur daripada dokter masa sekarang. Yang terakhir, kehidupan masyarakat dengan kawin paksa, belum bisa terlepaskan satu sama lain. Nah, yang ketiga adalah tanggapan jiwa pengarang bahwa pengarang ini melangkahkan kakinya ke dunia baru, dunia yang lebih modern. Namun di samping itu, bahwa masyarakat masih belum bisa menerima kehidupan yang modern merupakan hal yang menimbulkan keraguan dalam diri pengarang untuk melangkahkan kakinya. Lalu ulasan, dalam novel Belenggu ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan novel Belenggu ini, buku ini mengajak kita mengembara ke alam pemikiran yang luas, ke dunia falsafah yang syarat makna. Kedua, cerita yang diangkat sangat menarik dan berbeda dari karya-karya angkatan Pujangga Baru. Lalu ada kekurangan. Kekurangannya yaitu pemikiran pengarang yang luas merupakan satu kelebihan dan sekaligus satu kekurangan untuk pembaca, khususnya pelajar yang masih menyukai buku yang sederhana bahasanya dan ringan ceritanya. Yang kedua, kita juga akan merasa terganggu karena alur ceritanya yang melompat-lompat antara sekarang dan masa lalu. Nah, yang terakhir, kesimpulan setelah kita membaca Taman Belenggu karya Armijn Pane, ini akan diperoleh pengalaman-pengalaman yang akan berdampak bagi kejiwaan seseorang dan dapat, sebagai bahan pembelajaran bagi pembaca karya sastra ini.
Konflik dalam kisah cinta segitiga ini, antara dokter, istrinya, dan masa lalunya manakala membangun rumah tangga tanpa didasari cinta antara suami istri karena tidak saling mencintai, karena tidak pernah akur, tidak saling berbicara dan bertukar pikiran, masalah yang mereka hadapi tidak pernah dipecahkan bersama-sama layaknya suami istri. Seperti itu. Kemudian novel ini juga termasuk angkatan Bujangga Baru karena bahasa yang digunakan dalam novel Belenggu ini sedang menggunakan bahasa Indonesia yang berkembang gitu. Sekian mungkin ya tadi, udah dijelaskan mengapa, novel ini termasuk karya sastra angkatan Bujangga Baru, tadi sudah dijelaskan. Nah sekian mungkin, penjelasan dari saya, mohon maaf terdapat, kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.